puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan juga Islam sehingga kita dapat berkumpul pada sore yang insya Allah diberkahi olehnya ini, dan juga salawat serta salam tak lupa juga kita hadirkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman. Nah, sebelum memulai kajian Islam, mari sama-sama kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran oleh Obi Reza yang akan membacakan surat Ar-Rum ayat 21 dan juga surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Inna fi dzalika la'ayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin aw unsa wa ja'alnakum su'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi attaqakum innallaha alimun khabir. Hai manusia, sungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sungguhnya orang-orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling takwa di antara kamu. Sungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nah, Kak Obi setelah membacakan ayat suci Al-Quran katanya mau ada informasi ya mengenai kajian friendship. Buat teman-teman supaya lebih tahu mengenai kajian friendship bisa dengarkan informasi dari Kak Obi. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kajian friendship sudah berjalan selama kurang lebih 1 tahun lebih. Berawal dari cuma 4 orang dan 3 orang. Dan niatnya karena Allah ingin ngajak kebaikan, ingin ngajak yang belum berhijrah untuk berhijrah. Alhamdulillah dari 3 ke 4 orang dia teman-temannya mengajak teman-temannya lagi yang belum berjilbab jadi berhijab, yang ikhwannya masih susah untuk ngaji, alhamdulillah jadi ngaji. Agenda kajian friendship ada kita ngadain kemarin charity untuk teman-teman di Aleppo, di NTB, di Rohingya. Terus juga pas bulan puasa kita ngadain juga ya santunan anak yatim. Itu pertama, agenda pertama. Yang kedua, kajian friendship itu insya Allah sebulan tuh kita 3 kali kajian setiap hari Ahad jam habis asar insya Allah. Yang ikhwannya datang itu hampir rata-rata bayangan akhwatnya datang, terus ikhwannya cuma sedikit. Mudah-mudahan besok-besok teman-teman yang akhwatnya di sini bisa ngajak teman-teman ikhwannya untuk bisa ikut di kajian friendship. Mungkin itu sedikit tentang kajian friendship. Mungkin kurang lebihnya bisa follow aja langsung Instagramnya, bisa tanya-tanya langsung ke admin yang ada di @kajian friendship tersebut. Kurang lebihnya itu dari kami pada Hitch Up. Semoga ke depan kerjasamanya bisa lebih baik lagi insya Allah. Kurang lebihnya itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Kak Obi. Nah, bisa nih teman-teman langsung aja di follow @kajian friendship supaya bisa lebih tahu mengenai kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh kajian friendship dan bisa ikutan langsung nih di kajian friendship dan juga mengajak teman-temannya lebih banyak supaya menuju kebaikan ya insya Allah, amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum kita memanggil 2 pembicara, aku mau menjelaskan sedikit mengenai kajian Islam Hitch Up pada sore hari ini. Itu mengangkat tema yaitu mengenal ta'aruf, mencari ridhonya. Di sini siapa yang punya pacar? Ayo. Nih kayaknya kalau bisa ditanya kayak gini gak ada yang mau ngaku deh kayaknya ya, soalnya temanya udah ta'aruf gitu ya. Di sini ada yang mau ngaku, siapa yang punya pacar?
Oke, nggak ada yang mau ngaku, tapi pasti ada lah ya, 1, 2 gitu kali ya yang punya pacar. Nah, nanti kita akan bersama-sama mendengarkan tausiah dari Ustadz Kodrat Eski dan juga sharing pengalaman bersama Kak Dian Marina mengenai ta'aruf. Nah, apa itu ta'aruf? Bagaimana caranya ta'aruf? Mari sama-sama langsung saja kita undang Ustadz kita pada sore hari ini, yaitu Ustadz Kodrat Eski. Oke, dan selanjutnya adalah pembicara kita yang kedua, yaitu adalah Kak Dian Marina. Boleh bergabung bersama kami, Kak? Nah, kalau gitu langsung saja kita dengarkan kajian dari Ustadz Kodrat Eski. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi kita bicara ta'aruf, kita bicara menikah. Yang namanya menikah adalah ibadah. Itu harus dipahami dulu gitu. Ibadah itu enak atau enggak ya? Yakin? Yakin ibadah itu enak? Ibadah itu kalau enak, maka Anda semua harusnya menjadi orang yang soleh dan solihah. Kalau yang jawab enak, sekarang sudah soleh atau solihah atau belum? Hampir ya. Nah, ikhwan wa akhwat rahimakumullah, kita harus tahu bahwa yang namanya ibadah, yang namanya pernikahan, ya, itu Allah berikan pada kita agar kita bahagia. Kalau Anda tidak memahami konsep ini, maka Anda tidak akan pernah bahagia untuk ibadah. Karena itu kita malas-malas untuk beribadah. Karena itu masih banyak laki-laki yang malas untuk menikah. Masalah pernikahan atau ta'aruf ini kan bukan di akhwatnya sebenarnya. Masalahnya di mana? Di ikhwannya. Ya. Kenapa di ikhwannya? Karena keputusan menikah ada di siapa? Di ikhwan. Bukan di akhwat. Akhwat hanya menerima. Dan akhwat itu menerima kalau ikhwannya pandai melobi orang tuanya. Nah, masalahnya sekarang ikhwan yang ada itu suka berburu. Laki-laki itu terkenal dengan hunter, pemburu, hobinya berburu. Ya. Tapi nggak pernah mengeksekusi hasil buruannya. Berburu udah diterima ya udah, nggak dieksekusi atau di closing menjadi sebuah pernikahan. Karena itu budaya ta'aruf sekarang berubah jadi pacaran Islami. Ini yang salah. Nah, kalau kita paham tentang konsep bahagia, ya, apa bedanya bahagia dengan senang? Ada yang tahu nggak? Tunjuk tangan. Yang nunjuk saya doakan segera dapat pasangan. Long lasting, ya. Sementara. Oke. 1 poinnya. Ada lagi yang lain? Akhwatnya ada yang pendapat, silakan. Bedanya bahagia dan senang. Nah, bahagia adalah sesuatu yang timbul dari kebutuhan yang dipenuhi. Karena itu bahagia lebih mudah diraih daripada kesenangan. Sedangkan senang adalah keinginan yang dipenuhi. Kita ingin sesuatu dipenuhi itu senang. Tadi katanya gimana? Kalau bahagia itu long lasting, senang itu sementara. Karena keinginan sifatnya sementara. Bahagia itu menenteramkan jiwa. Senang hanya membuat nyaman sementara. Bahagia tidak ada dampak buruk setelahnya. Justru proses beratnya ada di awal. Jadi bahagia adalah ujung. Senang adalah awal, akhirnya pasti ada derita. Contoh nih, Anda suka shopping? Senang shopping? Shopping itu senang. Habis shopping ada deritanya apa? Uangnya habis. Ya kan? Orang dugem tuh di pub. Senang nggak? Senang, lupa masalahnya. Keluar dari pub ada yang muntah-muntah karena mabuk. Ada yang sedih uangnya habis. Sementara kalau bahagia, kita lapar, kita pengen buang air besar. Toilet kosong. Itu orang paling bahagia di dunia. Iya. Tapi kalau kita lagi pengen butuh buang air, toilet penuh semua. Gimana rasanya? Paham sampai di sini ya? Ini penting nih sebelum saya bahas ta'aruf nih. Ya, penting ya. Jadi bahagia itu dari kebutuhan. Sekali lagi saya ingatkan ya, sebelum saya masuk ke ta'aruf, konsep bahagia ini penting karena ini akan menentukan Anda untuk memilih calon pasangan. Jadi, saya ulang lagi, bahagia itu sesuatu yang dari kebutuhan. Nah, kalau kebutuhan terpenuhi, Anda akan bahagia. Jadi kalau Anda sudah paham konsep ini, maka Anda akan mencari pasangan yang membahagiakan apa menyenangkan. Membahagiakan? Saya tanya nih, cantik atau tampan itu bahagia atau menyenangkan? Nah, udah pada ngerti ya. Jadi cantik atau tampan itu adalah kesenangan. Kebutuhannya apa? Pasangan. Pasangan ada di samping kita itu. Lawan jenis itu kebutuhannya. Masalah wajah itu nomor kesekian. Kalau masalah wajah jadi nomor utama, saya nggak nikah-nikahin sampai sekarang. Kalah ganteng sama udah Robi, Roni.
Kalau ganteng gitu, nggak jadi-jadi gitu. Kebutuhan Anda apa? Menikah. Menikah itu adalah kebutuhan atau bukan? Kalau orang yang paham ibadah itu sebagai kebutuhan, maka pertimbangannya dalam menentukan pasangan pasti karena ibadah. Kriterianya pasti karena ibadah, bukan karena yang lain. Paham ya? Allah menjamin bahwa setiap orang punya pasangan. Yakin nggak bahwa setiap orang punya pasangan? Yakin ya? Mungkin nggak kalau pasangannya sudah meninggal? Mungkin. Jadi Anda tidak menikah sampai akhir hayat. Apa yang dimaksud dengan pasangan itu sebenarnya? Namanya pasangan atau jodoh, itu ada dua takdir yang menyertainya. Yang pertama takdir mubram, takdir yang tidak bisa dirubah. Jadi ada segolongan orang, segolongan manusia yang boleh menikah dengan kita. Itu takdir mubram, nggak bisa dirubah. Dan ada segolongan orang tidak akan bisa menikah dengan kita, apapun upayanya. Itu takdir mubram, takdir yang tidak bisa dirubah. Makanya orang pacaran, ada yang pacaran 7 tahun, nggak nikah-nikah. Ada yang 14 tahun nggak nikah-nikah pasangannya. Kenapa? Takdir mubramnya dia bukan pasangannya, bukan kelompok jodohnya. Jadi jodoh itu banyak, bukan satu orang. Ya, jodoh itu banyak. Takdir mu'alaknya, takdir yang bisa kita ubah, takdir yang ada di tangan kita adalah siapa di antara kelompok orang itu yang kita pilih. Paham sampai di sini ya? Di antara takdir mubram ada sekelompok orang, kita pilih sekelompok orang itu. Mana yang kita pilih? Jadi bukan berarti satu orang dua-dua, satu meninggal dia nggak nikah-nikah sampai akhir hayat, bukan. Kita memilih di antara orang-orang yang diizinkan menikah dengan kita untuk menjadi pasangan kita. Seringkali yang jadi lalai adalah jangan-jangan jodoh kita di depan mata. Tapi karena kita fokus sama orang lain yang ternyata bukan jodoh kita, yang ini terlalaikan, maka terlambatlah kita menikah. Dan lalu Allah bilang apa? Litaskunu ilaiha. Ada ketenangan di dalamnya. Nah, bahagia itu menenteramkan tadi saya bilang kan. Kalau senang apa? Nyaman. Jadi kalau Anda nyaman sama seseorang, belum tentu membahagiakan. Tapi kalau Anda tentram sama seseorang, maka dia membahagiakan. Ketentraman tidak akan tumbuh dengan hubungan yang maksiat. Gak ada orang maksiat tentram tuh gak ada. Nyaman, iya nyaman. Jadi gak ada orang maksiat itu tentram, gak ada. Tentram itu dia istri atau suami yang sah, lalu pacaran berdua, berpegangan tangan, berpelukan dan seterusnya. Sah, berpahala melakukannya. Tentram gak hati kita? Tentram. Bayangkan kalau orang bermaksiat, gandengan, ciuman, pelukan, dosa semua. Tapi kalau orang yang menikah, saya selalu merindukan pulang ke rumah. Walaupun lelah dalam bekerja, dulu saya kerja di Ciputat, rumahnya di hutan kayu, butuh 2 jam sampai 2,5 jam perjalanan. Lelahnya luar biasa. Bukan karena jarak, karena macet. Begitu semakin dekat rumah, lelah saya semakin hilang. Kenapa? Saya menantikan yang saya tunggu-tunggu dan semakin dekat datangnya, yaitu senyum istri saya ketika membuka pintu rumah. Itu bahagia apa senang ya? Bahagia. Udah capek lelah, istri saya buka dengan senyum, cium tangan, saya cium jidat. Terus nggak lama disediain teh hangat. Ya Allah. Itu belum makanan, baru teh hangat doang, itu saya udah bahagia betul. Nah, jadi menikah itu, ta'aruf itu berhasil atau tidak tergantung paradigma orang yang menjalaninya. Kalau paradigmanya, mindsetnya, calon pasangannya seperti artis Hollywood, semakin sulit nyarinya. Apalagi wajah pas-pasan, kantong tipis, kerja murat-marit, hidup pula. Banyak orang berdoa, ya Allah, jadi karena aku bisa menikah dengan siapa misalnya, Siti Nurhaliza misalnya. Berapa ribu laki-laki yang berdoa minta Siti Nurhaliza. Lalu Allah mengabulkan yang mana? Kalau semuanya dikabulkan, kalau semuanya diwujudkan, berapa suaminya Siti Nurhaliza? Tapi ingat, Allah mengabulkan semua doa, tapi tidak semuanya diwujudkan seperti apa yang kita minta. Allah hanya mewujudkan jika kita pantas menerima doa kita itu. Wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah. Lalu Allah turunkan pada di antara mereka mawaddah warahmah. Ada 2 tuh, mawaddah warahmah. Mawaddah ini para ulama mufassir mengatakan salah satunya adalah gairah. Jadi menikah itu harus timbul gairah. Nggak boleh menikah tanpa timbul gairah, nggak boleh. Ya. Bagi yang akhwat, sering-seringlah mempersolek diri, bukan bertabarut ya, tapi merawat diri agar tetap bisa menimbulkan gairah bagi lawan jenis yang sudah sah. Bagi istri, jangan pernah menyerah untuk selalu terlihat cantik di depan suaminya. Jadi poinnya itu adalah mawaddah. Jangan kita nyelecek, ketemu juga jilbab compang-camping, baunya nggak sedap. Memang ada hadis mengatakan kalau perempuan memakai parfum melintas depan laki-laki, maka dia seperti berzina. Tapi bukan berarti yang disebar itu bau tidak enak. Dan penting bagi laki-laki untuk melihat juga menimbulkan rasa ingin gitu. Karena kata Rasulullah, apakah engkau sudah melihat? Belum ya Rasulullah. Lihat, cari sesuatu yang bisa menimbulkan gairah di dirimu gitu. Jadi akhwat juga perlu bersolek. Cantik itu relatif. Bisa jadi laki-laki melihat dari kecerdasannya,
Bisa jadi laki-laki melihat dari ketenangannya, dari cara bicaranya, chemistry-nya ketemu, banyak hal. Maka cek diri Anda, apakah Anda layak dipilih dari sisi ini. Gitu ya, jadi mawaddah itu penting. Lalu warahmah, rahmah itu kasih sayang. Ini hanya bisa timbul setelah Anda menikah. Kasih sayang tidak bisa timbul sebelum Anda menikah. Kalau ada laki-laki mengatakan aku cinta padamu pada belum akad, itu sebenarnya dia mengatakan aku syahwat padamu. Karena yang namanya cinta itu tumbuh setelah ada akad nikah. Cinta itu adalah apa? Pengorbanan. Cinta itu pengorbanan. Cinta itu selalu diikat dengan ikatan darah atau ikatan pernikahan, itu baru namanya cinta. Kenapa? Karena kita sudah berkorban untuknya. Jadi jangan sampai Anda berkorban pada orang yang tidak mengukir nama Anda di hatinya. Jangan capek-capek gitu ya, kita berkorban tapi dia nggak mengukir nama kita di hatinya. Buat apa? Dan nama kita diukir di hatinya setelah akad menikah. Setelah ada kewajiban turun bagi kita, ada hak dan kewajiban yang kita terima. Ada hak yang kita terima. Kalau suami ridho, sang istri itu masak, belanja, ya lakukan. Kenapa? Karena pada zaman Rasulullah masak dan belanja bisa dilakukan laki-laki karena pekerjaan mereka nggak seperti sekarang. Kita kerja kantoran, kapan belanjanya? Pulang pagi, pulang malam ngejar target. Cari suami itu yang hatinya lapang, pemaaf, percuma ganteng, tapi pemarah. Bikin kesalahan diingat sepanjang tahun. Jangan. Cari yang pemaaf dan hatinya lapang. Untuk laki-laki, cari wanita yang Anda ridhoi. Jangan cari wanita yang cantik, abis itu Anda nggak ridho. Ya Allah, berat. Cari yang diridhoi, yang gampang. Kenapa ya menikah setengah dari agama? Ikhwan wa fillah rahimakumullah, kita harus paham bahwa kehidupan kita ini sebenarnya dikasih untuk sholat 5 waktu. Kita ini sekarang menanti datangnya waktu maghrib. Habis maghrib kita menanti datangnya isya. Habis isya kita menanti datangnya subuh. Dalam penantian itu kita ngapain? Ada yang menggunakan waktunya untuk mencari nafkah. Ada yang ongkang-ongkang kaki, tidur di depan TV sambil pegang remote. Ya. Jadi hidup kita itu untuk sholat sebenarnya. 5 waktu. Nah, menikah sebenarnya adalah cara Allah membuat orang sibuk dengan hal-hal yang positif. Kalau ada pasangan kerja nih, ini barusan saya WhatsApp ke istri, kamu udah makan belum gitu? Karena istri saya lagi dapet, biasanya makannya telat. Saya ingetin kalau kamu lagi dapet tuh makan jangan telat gitu. Kepikiran tuh saya tuh, ada yang diinget, ada yang dipikirin. Jomblo mikirin apa? Pahala itu saya maksudnya bukan menghina jomblo, membandingkan ketika sudah menikah. Jadi jomblo dan menikah sama-sama berat, tapi pahalanya jauh nggak? Jauh. Kerja itu capek loh, tanya deh bagi laki-laki. Perempuan juga tak kerja capek kan? Tapi tetesan keringat kita, itu ada artinya gitu. Jadi memilih jodoh adalah memilih takdir kita. Dan kalau Allah ingin menguji kita, dia bisa datang dari anak, bisa datang dari pasangan, bisa datang dari pekerjaan, dari mana aja. Jadi jangan takut dengan apa yang terjadi di masa depan kalau Anda orang yang beriman. Ya, jadi kalau kita menerima seseorang atau melamar seseorang, siapkan mental kita, apapun yang terjadi, saya akan jalani dan ini tanggung jawab saya bagi laki-laki. Kalau perempuan, saya akan mengabdi pada dia. Kalau kita udah berupaya sebaik mungkin, lalu ada musibah, serahkan pada Allah. Seringnya kita ini sok jago, merasa kita sebagai Allah gitu. Wah nanti kita, kalau begini, wah harus dicegah nih, harus diantisipasi nih. Nggak bisa. Kalau Allah sejadikan itu cobaan, Anda nggak bisa kabur kemana-mana. Mau menikah dengan siapapun, kalau kasih ujiannya di rumah tangga, kena ujiannya. Tapi semua itu lewat, kalau kita berupaya sebaik mungkin dengan sholat, lalu bertawakal pada Allah. Ya, jadi jangan Anda ditakut-takuti dengan apa yang terjadi di masa depan. Anda perlu persiapkan saja, lalu bertawakal pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada laki-laki yang datang, biarkan takdir yang menentukan. Jangan ditolak duluan. Bagaimana sih proses ta'aruf itu? Ya, penutup ya. Jadi ta'aruf itu artinya perkenalan. Dalam Islam tidak ada acuan baku bagaimana ta'aruf, nggak ada. Silakan cari dalilnya. Ta'aruf itu adalah perkenalan, upaya untuk mengenal calon pasangan. Ta'aruf itu syaratnya harus ada perantara, tidak boleh tanpa perantara. Entah itu perantaranya dari keluarga akhwat atau perantara dari orang lain, boleh. Boleh nggak datang ke rumah akhwat langsung untuk meminta seorang akhwat? Boleh. Tapi menemui siapa? Orang tuanya. Gitu. Jangan memprospek akhwat tanpa perantara. Kenapa? Anda bukan memprospek, itu merayu. Kalau sudah rayuan, Anda tidak bisa memutuskan dengan netral. Kenapa? Di situ ada setan masuk. Walaupun cuma berdua-duaan, lewat WhatsApp, tapi setan masuk saat itu. Jadi ta'aruf adalah ketika Anda bersiap menikah, lalu mencoba mengenal lawan jenis dengan ada seorang perantara. Ada berapa tahap dan keputusan lagi-lagi di tangan keduanya. Pertama, bertemu dulu. Ada yang boleh tukar biodata. Bertemu langsung, wajah dengan foto tuh jauh banget. Nah, laki-laki seringnya melihat wajah udah ketakutan duluan. Nggak tahu kalau akhwat ya, saya bukan akhwat, tapi rata-rata laki-laki, ikhwan, kalau melihat foto akhwat, terus fotonya pas-pasan langsung ditolak. Tanpa melihat kualitas akhwat itu lebih jauh. Karena itu, saya lebih cenderung ta'aruf itu ditemani langsung bertemu. Baru tukeran biodata di situ.
Nah, jadi itu ta'aruf ya. Ta'aruf itu bertemu, datang, ada perantara. Setelah perantara sepakat, cocok nih, biodata cocok, boleh nggak ngobrol lewat WhatsApp? Saya membolehkan. Kenapa? Kalau ternyata dia ngobrol dengan yang salah satunya fahsya itu apa ya? Cabul gitu ya. Yang akhwatnya baik misalnya, pasti ditolak kan? Tapi kalau ternyata dua-duanya nerima fahsya, ya itu jodohnya. Surat An-Nur ayat berapa? 26, hafal kan? Bahwa laki-laki, wanita-wanita yang keji dapat laki-laki yang keji gitu. Jadi biarin aja itu jodoh mereka, dan resiko tanggung sendiri. Toh mereka niatnya ingin menikah karena Allah, ternyata di tengah-tengah jalan begitu, ya itu pilihan Anda. Jadi ta'aruf itu selain perkenalan juga ada jeda waktu yang disepakati. Bukan dimain-mainkan, akhwatnya dimainkan, enggak. Harus ada jeda waktu, seminggu ditanya, gimana lanjut apa enggak? Kalau enggak lanjut, cari yang lain, segera. Habis itu setelah waktu disepakati, berkunjung silaturahim, bukan untuk melamar. Dan jangan diperkenalkan pada orang tua sebagai calon pasangan, sebagai teman, kenalinnya. Karena dikenalkan sebagai calon pasangan, orang tua akan ikut campur di situ. Jangan nih, kurang ganteng nih, kurang cantik nih, kelakuannya begini, orang tua kan begitu. Kalau itu sudah selesai, sepakat lanjut lagi, baru deh ngobrol ketemu orang tuanya. Si Ikhwan datang ke akhwatnya, Pak, saya berencana untuk melamar anak Bapak. Kalau saya diterima Pak, saya akan ajak keluarga saya di sini. Jadi jangan bawa orang tua langsung melamar. Kagak enak kejadiannya kalau ditolak. Nah kalau sudah begitu orang tua, udah ajak keluarganya ke sini. Pastikan dulu, tapi saya diterima kan Pak? Gitu. Iya, jangan sampai orang tua kita datang jauh-jauh ngelamar ditolak. Waduh, kita menyakiti hati orang tua kita. Doa ayah tentang jodoh anak itu kabul. Karena itu mulai sekarang, akhwat, antum sampaikan pada orang tua. Ayah, saya ingin menikah. Saya berharap suami saya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tolong carikan ayah. Jodoh Anda akan ringan kalau ayah mengizinkan dan ayah merestui. Bukan ibu ya, ayah. Ibu bantu doa kalau masalah jodoh. Kenapa? Karena setelah menikah, anak setelah perempuan ya, dia hamil 9 bulan, menyusui 2 tahun, itu pahalanya sudah cukup membuat perempuan masuk surga. Sementara ayah atau laki-laki, dia diminta tanggung jawabannya sampai anaknya itu ahli balik, kalau yang perempuan sampai menikah. Jadi kalau Anda mau ayah Anda masuk surga, beban ringan bebannya, Anda segera menikah. Nah setelah lamaran, kapan sampai pernikahan? Gak ada acuan pula dalam Islam, yang ada itu hanya segerakanlah. Segerakanlah zaman Rasul dan zaman sekarang beda. Kalau zaman Rasul segerakanlah, gak usah nyewa gedung kan. Kalau sekarang jadi lama itu ngapain? Ngetek gedung. Nah saran saya, walimah itu sederhana. Lebih baik uangnya untuk membangun rumah tangga Anda. Itulah tentang ta'aruf yang bisa saya sampaikan. Tujuannya pertama saya ulangi adalah bahagia, adalah ibadah. Dan kalau Anda ingin bahagia, jalankan itu karena ibadah. Orang beriman itu ibadah sebagai kebutuhan, karena itu dia bahagia ketika ibadah. Lebih dan kurang mohon maaf, itu yang bisa saya sampaikan sementara. Bila taufiq hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan lagi ya, nama saya Dian Marina. Kesibukannya adalah menjalankan fashion line Miss Marina, dan juga ada yang tadi disebut juga menginisiasi komunitas Syari Lifestyle. Tapi teman-teman di sini yang masih mencari yang masih mencari jodoh, insya Allah udah diingatkan seperti ini, mudah-mudahan langkahnya bisa dimudahkan, terutama dalam mengikuti syariat. Kak Dian memaknai ta'aruf itu seperti apa Kak? Jadi ta'aruf itu sesimpel, kalau dulu ya saya memaknainya sesimpel, bukan dengan pacaran gitu. Jadi benar-benar saya meminta aja sama Allah jodoh yang terbaik menurut Allah, karena saya sendiri merasa kita sendiri tuh nggak tahu sebenarnya apa sih yang kita butuhkan. Nah kalau Kak Dian itu mengisi kegiatan bermanfaatnya, kegiatan-kegiatan positifnya itu seperti apa Kak? Ya dengan memperbaiki kualitas ibadah ya tentunya ya. Gimana caranya biar tetap fokus gitu Kak, sekiat-kiat itu kita untuk tetap melakukan hal bermanfaat gitu. Sebagai perempuan kan kita juga nggak bisa yang seperti laki-laki gitu kan, nggak bisa maju duluan atau gimana, kita kan sifatnya menunggu gitu. Nah ketika saya merasa kayaknya nggak pantas saya berharap sama makhluk, di saat itu ya udah saya luruskan niat lagi, jangan-jangan niat saya salah selama ini gitu kan. Nah kalau tadi kan Mbak Dian ya itu bilang bahwa saya sudahlah, nggak ada ekspektasi, nggak ada ekspektasi yang macam-macam, langsung terima gitu.
Nah, untuk akhwat sebenarnya juga harus mencari, harus bilang pada seseorang bahwa dia siap menikah tuh harus nyampein. Begitu. Jadi jangan juga pasrah diem di rumah. Nggak boleh pasrah juga, harus ngomong ke teman saya siap menikah, tolong cariin. Boleh. Akhirnya banyak salah kaprah itu sampai umur 42 tahun belum menikah. Ini sahabat saya nih belum menikah 42 tahun, perempuan. Akhirnya dia bilang ke ayahnya bahwa saya siap menikah. Di umur 44 tahun akhirnya dia menikah. Ya jadi ini harus disampaikan bahwa jangan pasrah aja, tapi harus ngomong. Kita belajar dari Khadijah radhiyallahu anha. Beliau ngomong kan ke khadimatnya kan, tolong sampaikan pada Muhammad, maukah dia menjadi suamiku begitu. Wallahu a'lam. Nah, step-stepnya gimana sih Ustadz? Kalau misalnya kita ternyata udah punya murabbi, stepnya seperti apa? Kalau misalnya ternyata emang nggak punya murabbi, stepnya seperti apa? Nih buat semua akhwat harus dipahami bahwa pasangan itu adalah bagian dari rezeki. Jadi rezeki itu bukan hanya harta, harta itu rezeki paling murah. Kata Rasul ada 10 pintu rezeki, yang 9 dari bisnis. Coba dicari, bisnis itu kan kita bisa mengelola waktu kita sendiri, bisa bersilaturahim dengan luas. Jadi rezeki itu adalah pasangan yang soleh dan solihah, anak yang soleh, ruangan waktu, kesehatan itu rezeki semua. Pasangan itu rezeki. Nah, salah satu pintu rezeki adalah dengan bersilaturahim. Ya, terima kasih Ustadz. Sebelum acara kita akhiri, ada doa dulu yang dipimpin oleh Ustadz Qadrat SI. Silakan Ustadz. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Menurut aku acara hari ini fun banget sih, terus edukatif juga. Jadi banyak tahu banget tentang tentang ta'aruf, terus kenalan juga sama banyak teman-teman. Insya Allah bermanfaat banget sih. Thank you Hijab. Halo, assalamualaikum. Untuk acara kajian ini sangat inspiratif banget. Kita sebagai muslimah jadi tahu bagaimana berproses ta'aruf, terutama untuk mencari jodoh. Tujuannya dengan mendapatkan ridhonya, insya Allah. Ya, khususnya untuk kita sebagai remaja yang sekarang tuh lagi musimnya pacaran yang sebenarnya dalam Islam itu nggak ada. Jadi kita ada solusi untuk bagaimana caranya mendapatkan jodoh yang terbaik tanpa harus dengan pacaran, yaitu dengan ta'aruf. Ya, seru banget. Ya. Semoga kedepannya terus ada kajian kayak gini. Ya, sangat membantu untuk kita para remaja mendapatkan ilmu pengetahuan yang lebih lagi untuk Islam. Ya. Terima kasih Hijab. Alhamdulillah kajian Islam Hijab volume 8 sudah berlangsung dan Masya Allah ya, hari ini antusiasme dari peserta sangat-sangat tinggi. Masya Allah konsepnya dari kajian Islam Hijab ini pun sangat baik menurut saya. Apalagi tema yang diusung pada hari ini tuh sangat menarik ya, terutama bagi para pemuda-pemudi yang sedang mencari jodoh, karena tadi itu kita membahas tentang ta'aruf dan Masya Allah ternyata banyak sekali ya ilmu yang kita dapat dari Ustadz Qadrat yang insya Allah bisa dipraktekkan juga oleh saudara-saudari kita. Harapannya sih semoga Hijab bisa terus konsisten dan istiqomah dalam mengadakan kajian-kajian inspiratif seperti ini dan semoga Hijab bisa menjadi agen perubahan yang baik. Nah, terima kasih Hijab. Acara kajian ini hari ini menarik banget, inspiratif. Aku juga jadi lebih tahu tentang ta'aruf, harus gimana, dan ustadznya juga enak sih. Thank you Hijab.